Apakah kalian bersemangat untuk sesi belajar yang menyenangkan? Di video ini, tentu kalian harus bersemangat dan dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, jadi kita akan fokus ke tema 1 ya, Nana. Untuk pembahasan awal, kita akan bahas tentang subtema 1, pembelajaran 1. Jadi di sini kita awali dengan pembelajaran 1. Kemudian di sini kita akan bahas muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran apa saja sih yang kita akan bahas di video ini? Yang pertama yaitu IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian ada IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian ada yang bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan, hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Jadi di video kali ini kita akan fokus membahas tentang IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Nah, dalam video ini juga kita akan membahas tentang cara-caranya ya. Kemudian, perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Nah, manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Nah, yang kedua adalah sebagai bahan obat. Nah, jadi kesimpulannya adalah tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup ya, anak-anak. Jadi dalam memfokuskan itu kita akan membahas dalam teks ini. Nah, di sini ada ya teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi kita manusia perlu yang namanya tanaman yang mengandung karbohidrat. Nah, salah satunya di sini adalah yang kita bahas yaitu jagung. Nah, bagaimana jagung bisa berkembang biak? Nah, tentu kita akan bahas. Nah, di sini ada seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Nah, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadilah pembuahan. Nah, kalian bisa lihat di gambar ya. Jadi ada perkembangbiakan secara silang. Nah, jadi serbuknya itu jatuh di bijinya. Nah, itu dah namanya pembuahan. Nanti akan terjadi pembuahannya, anak-anak. Nah, si petani jagung ini menjelaskan bahwa cara pembuahan atau cara berkembang biaknya tanaman jagung yang dia tanam. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Jadi dalam teks ini ada 2 paragraf. Nah, tadi yang sebelumnya itu sudah ada 1 paragraf ya, anak-anak. Jadi kita di sini fokus untuk melihat sebuah teks dan nanti pada akhirnya kita akan belajar menemukan ide pokoknya. Terus dari gambar, nah kita bisa lihat sistem cara pembuahannya ya, terjadi pembuahan. Nah, jadi kita lanjut untuk
paragraf berikutnya. Nah, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Nah, buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Nah, apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Nah, bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, jadi kita biasanya memakan bagian biji jagungnya ya. Nah, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tertua dapat ditanam kembali ya Nana. Nah, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan biakan jagung. Nah, jadi diputar ya. Nah, setelah jagung matang, nah biji-biji yang tua itu bisa ditanam kembali oleh para petani. Nah, sehingga membentuk yang namanya tanaman baru. Nah, seperti itu ya Nana. Nah, dalam teks ini ada sekitar 2 paragraf ya Nana. Nah, nanti lebih fokusnya kalian bisa lihat di buku temanya. Nah, nanti kalian bisa baca di sana lebih secara terperinci ya. Ada berapa paragraf dalam teks. Nah, nanti kita bisa membahas apa sih ide pokok yang terdapat dalam teks tersebut ya Nana. Nah, dari teks tersebut kalian bisa menentukan ide pokoknya ya. Nah, dari setiap paragraf kalian bisa menentukan ide-ide pokok tadi yang penting-penting aja. Nah, di sini ada dicantumkan 5 paragraf ya. Jadi tadi paragraf pertama sudah, kedua sudah, 3 sudah, 4 dan 5. Nah, baik, kita akan fokus dalam pelajaran IPA sekarang. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2. Nah, yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau generatif dan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan yaitu vegetatif. Nah, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Tahu nggak? Nah, kita akan bahas di sini ya. Nah, di sini bisa lihat ada gambar bunga sempurna. Jadi ini adalah gambar bunga sempurna. Nah, bagi bagiannya mahkota, benang sari, kelopak, besar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, ada tangkai sari, dan serbuk sari atau kepala sari ya. Nah, perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan buluk serbuk sari yang menjadi ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, jadi ada serbuk sari, jatuh serbuk sarinya ke kepala putik. Nah, itu adalah awal terjadinya perkembangbiakan generatif ya Nana. Jadi kemudian setelah serbuk sari jatuh ke kepala putik, nah si serbuk sari ini tumbuhlah buluh serbuk sari yang menjadi ruang bakal biji. Nah, di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau namanya spermatozoid dengan kepala putik. Kepala putik ini sel kelamin betina ya Nana. Kemudian, hasil dari pembuahan itu dinamakan sebagai sigot. Nah, sigot ini berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji, kemudian bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah ini berkembang menjadi daging buah. Nah, begitulah proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif ya.
Jadi setelah terjadinya pembuahan, nah pembuahan itu dinamakan, hasilnya itu dinamakan sebagai zigot. Nah zigot ini berkembang menjadi lembaga, kemudian lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Artinya ini adalah calon tumbuhan yang akan menjadi tumbuhan baru ya. Nah tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain ada biji ya, ada jagung, nah seperti itu. Nah coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Nah kita akan secara fokus membahas melalui peta yang ada di video ya. Nah ini adalah peta ASEAN. Nah ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga, begitu judul dari teks itu ya. Nah kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Nah hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga mendasari terbentuknya ASEAN. Nah, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, pada tahun 1967 ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini ya anak-anak. Jadi ASEAN itu adalah sebuah organisasi internasional. Nah, jadi anggotanya adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ini didasari berdasarkan adanya Deklarasi Bangkok. Nah, ini terjadi pada tahun 1967 ya. Nah, ASEAN ini merupakan kelompok organisasi internasional. Nah, nanti negara-negara itu akan bisa bekerja sama melalui adanya pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan dunia. Nah, seperti itu. Nah, 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik. Nah, itu berasal dari Indonesia. Kemudian Tun Abdul Razak itu berasal dari Malaysia. Tanat Korman, nah itu dari Thailand. Kemudian S. Raja Ratnam itu dari Singapura. Dan Narciso Ramos itu berasal dari Filipina. ASEAN harus dapat memberi manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Nah, kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Nah, saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara-negara ASEAN tersebut adalah 5 negara pendiri, yaitu pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Kemudian Brunei Darussalam yang bergabung tanggal 7 Januari 1984. Ada Vietnam tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Laos dan Myanmar itu bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian ada Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, jadi itu adalah beberapa negara yang
bergabung di ASEAN sesuai dengan waktu ya anak-anak. Jadi pendiri utama yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Nah itu. Nah seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja adalah negara yang ikut bergabung seperti itu. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial yang unik. Nah, kamu dapat mempelajari dengan membaca teks berikut ya. Ada di sini fokus pada negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Kampung Anyar adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Nah, tahun 1400 Kampung Anyar ini sempat menjadi pusat pemerintahan. Nah, saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Nah, budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu ya. Nah, jadi untuk negara pembahasan yang pertama di sini adalah Brunei Darussalam. Nah, di sini ada yang namanya Kampung Anyar. Nah, jadi Kampung Anyar ini adalah desa terapung di Brunei Darussalam ya, Nana. Jadi kita lihat ilustrasi gambarnya. Brunei Darussalam itu seperti itu gambarnya ya, Nana. Nah, kata Brunei itu berasal dari kata nah dan baru yang diucapkan oleh Awang Ala Betatar. Nah, penemu negara ini. Jadi Awang Ala Betatar itu adalah penemu negara Brunei Darussalam. Nah, kata Darussalam itu berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, dalam percakapan menuju dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah, seperti itu. Secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, dengan laki perempuan. Nah, tidak seperti itu. Melepas sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau budaya mereka di negara Brunei Darussalam ya. Jadi kalau menunjuk dengan tangan, telunjuk dia itu anggap kasar. Nah, seperti itu Brunei Darussalam. Nah, kita akan bahas sekarang Malaysia. Nah, Malaysia, patung Dewa Muruga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter tinggi ya, Nana. Nah, patung itu letak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Nah, kota ini terletak di Pulau Penang. Nah, Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Nah, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Nah, tiga kaum utama di Malaysia adalah ada Melayu, kemudian Cina, dan India. Nah, musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, kemudian Islam, kemudian India, dan Indonesia. Makanan khasnya atau makanan khas Malaysia itu adalah nasi lemak. Ya, jadi itu adalah seputaran negara Malaysia. Untuk berikutnya, di sini kita akan bahas tentang Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, kemudian ada Cina dan Spanyol. Nah, bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Nah, ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu ada Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Hilingago,
Ilonggo gitu, Bicol, Waray, Pamyo, Pamango, dan Pangasinensi. Nah, agak sulit ya mengucapkannya. Nah, itu Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua ya. Nah, mereka memanggilnya dengan menggunakan kata seperti kuya, ate atau ate, manong atau mana ya, yang menunjukkan rasa kehormatannya. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Nah, tari tinikling merupakan tari masyarakat Filipina. Tari ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan lompat menghindari perangkat bambu petani padi. Nah, bisa kalian lihat fokusnya di gambar ya. Nah, seperti itu ceritanya tari tinikling yang berasal dari negara Filipina. Baik, kita akan lanjut ke Kamboja. Nah, kalau dilihat dari gambar ini seperti gambar tarian ya, Nana. Nah, banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Nah, tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu ya. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, orang Khmer mungkin mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat ya. Nah, kita lanjut ke Myanmar. Nah, Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Nah, hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Nah, mayoritas penduduk Myanmar itu adalah keturunan Tibet. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nah, pakaian tradisional Myanmar yang disebut longi mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Nah, longi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Nah, itu adalah pakaian tradisional yang digunakan oleh masyarakat Myanmar ya. Mungkin kalian bisa lihat di gambar itu ya. Nah, lanjut kita ke negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Nah, Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemukan di sana. Nah, orang Vietnam gemar duduk di dangklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, nah bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dangkling. Dingkling gitu ya. Nah, mayoritas orang Vietnam itu memiliki nama keluarga Nguyen. Nah, hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen itu berkuasa mulai tahun 1803 ya, Nah, itu berapa negara. Nah, kita lanjut ke Laos sekarang ya. Nah, nama Laos berhubungan dengan penemuannya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Nah, hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Nah, olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun penggunaan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Nah, bola terbuat dari anyaman bambu. Nah, tahun baru Laos disebut dengan Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang
dimakan dengan tangan langsung. Nah, orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sekedah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Nah, para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Nah, mungkin kalian bisa lihat di gambar ya. Jadi para orang suci membagikan sedekah pada orang-orang yang mungkin kurang mampu di sana ya. Nah, bisa kalian lihat di gambar itu ya. Jadi itu seputaran negara Laos. Nah, Laos itu berhubung dengan penemunya yaitu siapa namanya? Ya, Ai Lau. Jadi mungkin dari sana diambil nama Laos ya, anak-anak. Nah, ini ada Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa yang berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah lautan. Nah, Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, ada Melayu, kemudian India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Nah, masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Nah, sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki ke mana-mana. Nah, hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal di sana ya, Nana. Kemudian kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Nah, jadi kepiting cabai itu adalah salah satu makanan seafood ya, jadi laut tanah sesuai dengan mitos cerita tentang terbentuknya negara Singapura ya, Nana. Jadi kalian bisa lihat gambarnya, ilustrasi negara Singapura adalah patung ciri khas Singapura yaitu kepala singa dengan badan yang berbentuk ikan ya. Nah, itu jadi adalah patung terkenal atau ciri khas dari negara Singapura. Nah, kita selanjutnya yaitu negara Thailand. Nah, Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, Thailand dalam bahasa Thai itu adalah Praten Thai, yang artinya adalah tanah kebebasan. Kemudian sejak tahun 1800-an Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah gelap atau coklat, dan Thailand. Ramaken adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, di Thailand kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati ya. Nah, tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Nah, sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Nah, oleh sebab itu kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Nah, di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Nah, salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Nah, oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Nah, teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dengan
dingin. Nah, di Indonesia lagi pada ngetren ya yang namanya teh poci anak-anak. Nah, itu ternyata teh itu diawali dari negara Thailand. Baik, kita akan fokus sekarang kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, kemudian Laut Cina di selatan, Laut Cina Selatan di utara, kemudian ada Samudra Pasifik yang berada di timur ya anak-anak. Jadi ini adalah kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, yang kemudian ada wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1 dataran berbentuk semenanjung. Nah, wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Nah, dataran berbentuk gugusan kepulauan ini yang kedua ya anak-anak. Nah, wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah itu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, dan Singapura dan Brunei Darussalam. Nah, itu adalah wilayah-wilayah Asia Tenggara yang sesuai dengan datarannya atau bentuk datarannya ya. Jadi mohon dipahami ya anak-anak. Ini adalah materi tema 1 di pembelajaran 1. Nah, sekian materi yang bisa Ibu jelaskan di video kali ini. Mohon disimak dengan baik. Nah, jika ada yang kurang, kalian bisa baca di buku temanya ya anak-anak. Jadi mohon maaf jika ada video yang kurang berkenan. Kalian bisa melihat di buku temanya secara detail ya anak-anak. Nah, sekian video kali ini ya anak-anak. Jangan lupa kalian subscribe channel Ibu untuk mendukung dan bisa mengupdate video-video terbaru dari Ibu. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.